Oke, balik lagi barengan Blast, gue Dare to Explore di balik malam. Jadi hari ini teman-teman, gue di tempat yang angker dan di dalam sebuah ruangan, yaitu adalah toilet. Lo bisa lihat ini adalah sebuah backup. Dan di samping gue saat ini adalah seorang ghoster asal Jakarta, cuy. Dan dia bakal bercerita di room ini untuk teman-teman semua yang ada di Shopee. Dan siapa lagi kalau bukan Bang Bewok Channel. Jadi teman-teman, Bang Bewok Channel ini punya cerita yang lumayan cukup menarik dan bikin gue merinding sih. Tapi memang belum sepenuhnya dia bercerita ke gue. So, dia bakal bercerita di tempat ini, di tempat yang suasananya creepy. Dan gue pengen lo siapin telinga lo baik-baik untuk mendengarkan. Bang Bewok, Siap. Apa kabar bosku? baik. Lo mau bercerita tentang apa nih? Oke, jadi di sini gue pengen berbagi cerita ya terkait dengan cerita kisah nyata dari keluarga terdekat gue sendiri. Dimana keluarga gue ini itu adiknya bapak gue. Ketika suatu hari sekitar 20 tahun, sekitar 20 tahun lebih yang lalu, dia itu menghadiri suatu pernikahan. Dan singkat ceritanya, ini baru singkat ceritanya aja ya. Jadi ketika di perjalanan dia kecelakaan dan satu keluarga meninggal. Ya. Wow, guys, this is creepy. Ini sesuatu hal yang nyata. This is the best real story. So, ini bisa dilihat di satu kabar berita. Ada salah satu kabar berita juga ada yang kisahnya. Oke. Jadi teman-teman, pokoknya kita langsung aja menuju ke ceritanya. Oke. Jadi gini Bang. Jadi pada saat itu sekitar 20 tahun lebih yang lalu ada saudara yang menikah. Dan ini buku masker Nggak apa-apa loh. Udah vaksin kamu. Jadi di suatu perjalanan ya ketika pernikahan itu lokasinya di Kroya. Ini gue sebutin aja kenapa nggak masalah karena ini adalah keluarga gue sendiri. Oke. Ini saudara. Dan ini sebelumnya juga lu udah bercerita lah ya di media. Udah pernah di channel aman nggak masalah. Ini kan saudara gue sendiri. Dan ini real kisah nyata. Jadi ketika pernikahan diundanglah nih keluarga gue dari Purwokerto. Oke. Jadi keluarga dari Purwokerto ini dapat undangan pernikahan di daerah Kroya. Jadi sekitar berapa jam nih? Gue nggak tahu sih pastinya entah. Kurang lebih kalau Purwokerto ke Jakarta ya ke Kroya. Jadi Sudah. nggak jauh-jauh amat kayak semacam Jakarta Depok mungkin ya. Oke. Kalau dari Depok ke Jakarta sekitar gitulah. Jadi dari Purwokerto ke Kroya kurang lebih 1,5 jam gue nggak tahu deh. Kurang lebih seperti itu. Namun itu di perjalanan itu sekitar 9 orang termasuk nenek. Ada juga, ada adiknya bapak paling kecil ada, lalu ada adiknya bapak lagi beserta anak-anaknya, ada cucu-cucunya nenek juga di situ. Berarti total 9 orang. Kurang lebih 9. Dan bawa mobil losbak, pakai mobil losbak. Yang namanya orang kampung kalau jalan-jalan tuh pakai kendaraannya losbak. Ya, tahu kan ya. Jadi nggak pakai kendaraan kayak mobil pribadi yang tertutup, ini pakai losbak. Nah, di perlintasan kereta Kroya pada saat itu 20 tahun yang lebih yang lalu itu nggak ada palang pintu keretanya. Oke. Di daerah itu belum ada nih ya. Berarti artinya ya kalau belum ada nggak ada yang jaga. Nggak ada yang jaga. Jadi benar-benar jalur kereta di perlintasan umum namun nggak ada tutup palang pintu keretanya. Dan pada saat melintasi jalan kereta tersebut tiba-tiba mobil losbak tersebut berhenti. You know why? Jadi kalau ada kereta dan ada mobil ini masing-masing memiliki magnet. Jadi kalau misalnya kereta sudah mendekat dan mobil
juga sudah mendekat, itu saling tarik menarik, dia nggak bisa lepas. Dan pada saat itu mereka tidak tahu cara gimana biar supaya hilang nih magnetnya atau penariknya itu bisa hilang dan bisa lepas. Itu mereka nggak tahu. Aslinya itu ada caranya. Caranya dengan cara menekan klakson sekencang-kencangnya sampai bisa jalan. Itu gitu ya? Jadi ini ilmu juga buat teman-teman sekalian. Oke. Ilmu. Jadi kalau misalnya dalam keadaan tersebut, ya itu langsung tekan klaksonnya benar-benar lama dan sambil tancap gas itu bisa jalan. Itu untuk mengantisipasi terkait tarik menarik antara magnet dari magnet mobil dan magnet kereta. Okay. Tapi pada saat itu entah mereka belum ada pengetahuan tentang hal itu, dan yang pasti sih panik lah pasti. Panik-paniknya dalam suasana seperti itu tuh nggak ada terpikir seperti bagaimanapun juga. Kalau kecuali dia keluar langsung dari mobilnya lah udah tinggalin. Dia berpikir dia ngetar gas bisa jalan. Dia berpikir ayo gas, bisa. Jangan direm, pokoknya panik, bisa gas, nggak bisa. Mungkin keadaannya semua, wah penuh, benar-benar mencekam lah, hasilnya mencekam. Dan alhamdulillahnya si adik bapak ayah yang paling terakhir itu lompat dari losbak dan narik nenek. Nenek berhasil ditarik sama anaknya yang paling terakhir, dia terluka di bagian dengkul si nenek, tapi yang lainnya mereka berpikir masih bisa digas dan mobil masih bisa jalan. Dan ternyata takdir ya ingin ya Allah lebih cinta kepada mereka. Jadi yang 7 orang ini mereka meninggal dunia di lokasi. Dan yang anehnya itu kan dekat kayak semacam sungai. Jadi keseret lebih dari berapa ratus meter. Mobilnya ketika bertabrakan didorong sampai ratusan meter dan ada kepala yang putus masuk ke dalam sungai. Masuk ke dalam sungai. Dan untuk mengangkat kepala tersebut itu warga di sekitar dibantu dengan alat-alat penyedot, itu diserut dulu air sungai, ditutup dulu, akhirnya disedot sampai ketemu kepala. Ini serius terjadi? Serius, ini real, ini kenyataan. Dan tahun berapa sih itu? 20 tahun lalu? Wah, nggak tahu, udah lupa banget. Waktu itu masih SD kalau nggak salah. Dan gua waktu di Jakarta bang, di Jakarta ditelepon sama warga yang ada di sana, entah warga setempat yang mengetahui nomor telepon atau mungkin adiknya yang paling kecil nelpon bapak ya kan di rumah bokap lagi mandi. Ditelepon, yang angkat ibu. Ring, angkat. Ramai tuh suara tangisan, pokoknya gaduh. Dan dia menyampaikan, adik meninggal. Ibu seketika langsung teriak sekencang-kencangnya mendengar itu. Wow! Mendengar kabar gitu, histeris. Yeah. Ibu gua menangis histeris, tapi bapak gua waktu itu mandi, kan rumah kecil. Jadi posisi kamar utama sama toilet itu dekat, jadi mau tahu juga nggak tahu jauh kedengeran. Tapi bokap biasanya, bokap biasanya nggak tahu. Mungkin dia kalau bokap tuh orangnya kayak semacam orang yang takut. Jadi oh ya udah memang mungkin itu selalu kalau bokap gue selalu. Dan pada hari itu juga langsung ditiket ke Purwokerto, ya. Dan singkat cerita sesampainya di Purwokerto itu mayat udah disusun rapi di rumahnya itu besar banget. Jadi adiknya bokap itu pengusaha kompor guys, kompor yang zaman dulu pakai sumbu. Iya. Dan dia pengusahanya, benar-benar kaya nih. Itu di rumah dia kompor semua, lantai 2. Dan ketika nyokap, waktu itu gua nggak ikut sama si sekolah, jadi bokap sama nyokap lagi ke sana. Nah, ketika nyampe di sana itu mayat udah banyak banget tergeletak. Rapi ya. Rapi udah bersih. Akhirnya dimakamin bang. Dan makamnya kan yang meninggal 7 bang. Iya. Tapi makamnya ada 8. Why? Kenapa? Karena yaitu satu kuburan itu dicampur dari yang khusus-khususnya atau
bagian-bagian yang nggak ini ditaruh di samping kuburan. Jadi makanya gue nanya nih, pas gue kesana nih beberapa bulan kemudian gue nanya, kok kuburannya ada 8 ya? Iya. Disampaikan iya, jadi ini adalah usus-ususnya yang kemarin nggak menyatu. Jadi seperti itu. Dan ketika gue di sana, ini singkat cerita ya, udah dikubur ya. Nah, gangguan mistis hadir. Apa yang kamu alamin? Ini Ini gua, entar lo, iya. gua ngebayangin lo ketika pada saat lo tadi bilang udah tergeletak, semua udah rapi, terus dikubur, dimakamin, terus tiba-tiba kuburannya udah delapan. Iya. Dan setelah itu lo mengalami sesuatu hal yang ganjil ya. Nah, itu dialami oleh nyokap gua. Nyokap gua kan gua juga kesana, ya kayak semacam apa namanya 100 harinya gitu kan. Oke, kalian Itu satu rumah tinggal satu orang bang yang masih ada bayangan. siapa? Ya itu masih keponakan. Jadi dia kenapa masih hidup, karena dia waktu kejadian dia tidak ikut. Dia tidak ikut. Dan suaminya baru married padahal ikut. Jadi si istrinya ini tinggal sendirian di rumah itu dan semuanya kosong, sudah ada di alam yang berbeda. Jadi tinggal dia sendiri sampai 100 hari kita datang ke sana dan ibu kan mencoba untuk toilet ya, karena mau ya aktivitas mandi dan sebagainya. Nah di situ ibu ada gangguan suara dan ibu juga sempat dilihatin kayak sosok putih yang ada di bagian kamar itu. Memang suasananya udah beda, sangat mengerikan. Bisa dibayangin kayak semacam rumah ini besar, dan rumah besar ini isinya adalah keluarganya meninggal semua. Udah tentu sangat mengerikan, dan ditambah lagi ada meninggal yang sangat tragis. Sangat mengganggu. Gue bisa ngebayangin sih. Lalu selain nyokap nih, ada gak siapa gitu, entah itu keluarga yang lain atau tetangga yang di sana mengalami sesuatu yang mengganjil juga? Nah, dengan nyokap dikasih lihat itu, tentunya sebelum nyokap pasti si yang salah satu saudara gue yang masih tinggal itu pasti mendapat gangguan yang luar biasa di sana. Saking banyaknya gangguan kan, saking banyak gangguan ini, rumah itu dijual. Akhirnya dijual ya? Dijual dan Laku ya? laku luar biasa ya. Masih ada yang beli. Pasti dia juga udah tahu storynya. Harganya murah atau standar? Nggak tahu, untuk harganya nggak tahu karena waktu itu gue masih dalam keadaan masih kecil ya. 20 tahun lebih yang lalu gue nggak tahu dijualnya berapa. Dan ya si yang tinggal di sini nih, si perempuan ini juga udah nikah dengan orang yang baru, jadi udah bukan keluarga dulu lagi, udah jauh sekarang itu, dan kontaknya juga udah nggak ada. Ini benar-benar adik dari bokap. Ini cerita tragis, mengerikan. Ada di surat kabar, cuma nggak tahu surat kabarnya apa, udah lupa, udah lama banget. Dan gue lihat orangnya masuk nyampe di Jakarta. Nyampe di Jakarta gue baca kecelakaan di Kroya menewaskan satu keluarga. Dan pas gue ke kampung, nenek gue menceritakan tuh, Ma, nenek itu seharusnya kena juga, Ma, dia bilang. Tapi nenek itu ditarik sama si Jenur. Jenur lompat, nenek ditarik. Jenur itu maksudnya anak bontotnya ya? Iya, anak paling bontot. Nenek tuh ditarik sama Jenur. Ini nenek luka nih dengkulnya, dikasih dokter, alhamdulillah masih dikasih selamat. Tapi saat ini udah tenang. Udah tahu itu. Ya kebetulan tadi gue baru tahu juga, maksudnya karena lu sempat nyokapku juga. Iya, baru-baru ini ya saya tadi rumah. Sekarang tadi tinggal bokap. Ini belum menceritakan sesuatu yang buat gue tuh merinding. Udah gitu tragis, creepy, dan bisa dikatakan sedih juga sih. Kalau udah berkaitan keluarga gimana gitu ya? Kalau misalnya ini bang, mereka masih hidup ya. Dia mungkin beda 1 tahun sama atau 2 tahun sama gue ya, mungkin ya dia udah berkeluarga, mungkin kita bisa ya masih dekat mungkin, tapi ya ternyata Allah lebih sayang sama mereka ya.
Tapi yang pengen gue tanyain sebelum kejadian, ada gak sih istilah di mana mereka tuh ngelakuin sesuatu hal yang aneh dulu, atau mungkin memang udah ada gambaran, Ada firasat masuk. ada gambaran sebuah firasat bahwa wah itu kayak gitu, gak ada sama sekali. Mungkin kalau untuk si yang perempuan itu mungkin ada ya, karena dia keluarga terdekat. Tapi dari nenek pun juga waktu itu Nenek, kayak firasat. nenek mungkin cerita, cuma udah lama, lupa. Udah lama banget, udah sangat lama sekali. Yang pasti yang gue ingat adalah nenek itu bilang nenek harusnya juga jadi korban, tapi nenek diselamatin sama Jenur lompat dari losbak. Karena pada saat itu keadaannya si Jenur di dalam mobil atau Di losbak. Nah anehnya ya memang udah jangan sih ya. Seharusnya bisa aja sih mereka tarik semua, ditarik sama si Jenur kan bisa aja. Tapi mereka berpikir kereta tuh jauh. Kereta tuh masih jauh, kita bisa bergas kok, masih bisa jalan kok, berpikir gitu. Tapi ternyata ya Allah kenapa lain, dan ya jadi hal yang bisa gue bagi mungkin kalau misalnya teman-teman sekalian merasakan, udah belum menjalik ya, merasakan di bagian seperti itu, kalian tiba-tiba berhenti di satu rel kereta dan kalian berpikir itu nggak ada kereta tapi kalian berhenti, itu udah pasti udah sangat dekat, karena magnet ketemu magnet ya itu membuat kendaraan mobil kalian itu berhenti. So caranya adalah dengan menyalakan klakson terus, bukan sekacau-kacaunya, tekan terus aja, terus itu untuk melepas magnet, mempengaruhi magnet. Itu informasi seperti itu sih. Tapi yang namanya kalau keadaan seperti itu panik, meskipun kita tahu bisa jadi juga ya bisa kita lakukan. Itulah, ini jadi kayak satu pelajaran juga sih, thank you banget loh. Lumayan cukup bikin merinding. Asli demi ampun, mengharukan banget nih cerita. Tapi dibalik itu semua, Tuhan telah membuat sesuatu hal yang memang nggak diduga-duga. Manusia tuh nggak akan pernah tahu kapan tiba datangnya ajalnya, kapan dia dapat rezeki, kapan dia bakal sakit. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Yes. Jadi Jadi jodoh rezeki. pesan moralnya kalau dari gua ya, kemungkinan besar adalah ya lu mau apapun yang lu suka, lu lakuin aja, baik ataupun buruk, kita hidup tetap dapat kritik. Jadi lu lakuin sesuatu hal yang memang benar-benar jadi berguna untuk semuanya. Jangan lu sia-siain hidup ini. Ya semampu lu tentuin kualitas lu. Jadi ketika nanti ada sesuatu yang terjadi atau masalah menimpa lu lebih kuat dan lu lebih tahu Tuhan itu bersama lu, gitu aja sih. Iya gak sih? Mau ke malah petaka, malah bahaya menghampiri kita. Tapi karena kita udah yakin Tuhan bersama kita nggak perlu khawatir. Intinya begitu. Dan gua pun juga merasa bahwa keluarga yang lu ceritain meninggal, ya mungkin mereka udah merasa bahwa dia udah dekat sama Tuhan, ya nggak perlu dikhawatir. So mau bagaimanapun kejadiannya, yang paling terpenting ketika dia semasa hidup itu udah berguna sama orang. Itu aja kok. Yang paling minta doanya aja semoga almarhumah ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah. Yes. Oke lah, kalau begitu teman-teman semua yang still stay, yang masih ada di Saukin, yang lagi nyimak gua barengan di channel, jangan lupa mampir nih teman-teman. Gila semua demi apapun kontennya. Ini anak terlalu bersemangat menurut gua. Harus semangat dong. Terlalu bersemangat. So, lu bisa contoh orang lain yang punya semangat teman-teman, karena di sini babak baru di mana 2022 kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lebih membara. Ketika lu jatuh, lu harus bangkit, lu harus katakan bangkit. Kita bisa. So, support Dev Channel teman-teman. Jangan lupa nontonin video-videonya, kasih komentar-komentar kalian terbaik, karena lu netizen yang berguna. Oke, so thank you so much for all the support. Sampai jumpa dengan kesempatan lain di Isbah. Bang Dewa Channel. Peace. Mantap.